Aku tak mau bersalah pada anak cucu-cucu. Aku tak mau bersalah pada anak cucu-cucu. Harus ada perubahan, harus ada perubahan. Itulah secuplik lagu yang dinyanyikan oleh Edo Kondologi. Mari kita ikuti berita berikut ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Thank you. Besar. Ini masalah besar. Harga diri. Seharusnya kami tutup itu 54 tahun. Supaya sekalian Freeport itu boleh tidak keluar dari bumi cenderawasih. Tapi kami masih toleransi, kami masih hargai Indonesia, pemerintah provinsi dan juga Freeport supaya masih beroperasi di negeri kami. Sehingga kami hanya minta 4 itu tidak ada alasan apapun. Bupati Mimika kayak gubernur kayak komentari kayak siapa tak tidak ada punya hak. Seharusnya saya minta lebih. Saya tuntut 54 tahun. Habiskan. Perwakilan Forum Pemilik Hak Sulung, FPHS Singwarop dan mahasiswa di Kota Jayapura kembali mendatangi kantor Gubernur Papua untuk mendesak proses divestasi saham 4% PT Freeport Indonesia yang jadi hak masyarakat 3 kampung korban permanen di area tambang Freeport, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. Koordinator Perwakilan FPHS Singwarop di Kota dan Kabupaten Jayapura, Litinus Agabal, mengatakan pihaknya selalu siap mengawal persoalan divestasi saham 4% yang jadi hak masyarakat Singwarop sampai tuntas. Kami datang ke kantor gubernur ini dengan tujuan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Papua agar tidak boleh biarkan masalah ini berlarut-larut dan segera selesaikan masalah divestasi saham 4% ini, kata Litinus Agabal usai pertemuan dengan staf asisten 3 Sekda Provinsi Papua di kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Kamis, tanggal 28 April tahun 2022. Ditegaskan, pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Papua setelah Hari Raya Idul Fitri 1443H sampai ada putusan dalam waktu dekat, karena saat ini Sekda, Asisten I, 2 dan 3 serta semua pejabat di Provinsi Papua sedang berada di luar kota. Kami berikan target waktu 1 minggu, ini sesuai dengan komitmen kami bahwa perjuangan ini terus kami kawal sampai mencapai tujuan akhir kami itu saham 4% itu betul menjadi hak milik kami dan itu layak diperjuangkan karena kami tidak menuntut lebih dari 4%, tegasnya. Seharusnya, kata Litinus, tuntutan mahasiswa dan perwakilan FPHS lebih dari 4%, bahkan 4% itu tidak ada apa-apanya. Saham 4% itu jangan lagi disentuh oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng dan Gubernur Papua, Lukas NMB atau pemerintah pusat karena kami sadar bahwa kami ini korban permanen dari area tambang PT Freeport Indonesia, tegasnya. Dikatakan, masyarakat 3 kampung jadi korban gunung emas sudah dihancurkan, lingkungan dicemarkan, konsep praktek kapitalis merusak masuk di daerah kami yang dikuasai oleh mereka yang punya modal dan keterampilan. Kita masyarakat yang tidak punya apa-apa masih di hutan itu dibuat jadi penonton sehingga kami hanya minta 4% saham divestasi yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun, katanya. Seluruh masyarakat 7 suku serta suku Amungme dan Kamoro serta seluruh masyarakat Indonesia perlu tahu hal ini, kami hanya minta 4% tidak lebih, sambung Litinus. Jadi, siapapun tidak boleh ganggu saham 4% ini. Kami tahu bahwa pemerintah pusat dapat porsi yang sangat besar, pemerintah Provinsi Papua dapat 3% dan pemerintah Kabupaten Mimika 3%. 4% itu betul-betul menjadi hak masyarakat adat Singwarop, ujarnya, dengan alasan apapun tidak boleh masukkan tangan sentuh saham 4% karena itu sah milik masyarakat adat korban permanen di area tambang PT Freeport Indonesia. Kami hanya tuntut 4% itu segera diputuskan untuk diberikan kepada kami masyarakat pemilik hak ulayat, tegas Litinus. Ketua FPHS Singwarop, Yafet Beanel, mengatakan aksi perwakilan FPHS di Kota Jayapura merupakan korban permanen karena tempat masyarakat 3 kampung di area tambang Freeport terus dirampok, emas diambil, hak ulayat dikasih hancur sehingga mereka pergi tinggal di Jayapura. Jadi, mereka ke kantor gubernur itu minta penjelasan soal proses saham 4% itu, kata Yafet Beanel kepada wartawan melalui telepon seluler Kamis siang. Menurutnya, aksi mahasiswa dan perwakilan FPHS Singwarop karena hak mereka ini sudah tercantum dalam perjanjian induk. Kalau dari provinsi kasih terlambat atau tidak serius tanggapi, maka masyarakat pemilik hak ulayat terus mendatangi kantor gubernur Papua sampai ada jawaban pasti, katanya.
Kalau begini terus nanti masyarakat bisa bakar gedung kantor Gubernur Papua. Siapa yang bertanggung jawab? Anak-anak yang pergi aksi di kantor Gubernur Papua itu mereka yang punya tempat di mana PT Freeport Indonesia beroperasi di Tembagapura, sambung Yafet dari balik teleponnya. Ia meminta Gubernur Lukas NMB harus turun tangan cepat kasih penjelasan kepada anak-anak 3 kampung pemilik hak ulayat supaya mereka paham. Jangan masalah saham 4% ini seperti bola saja diofer dari Biro Hukum ke Sekda, Asisten 2 dan Asisten 3 dan tidak ada penjelasan, tegasnya. Sekarang masyarakat pemilik hak ulayat ini minta penjelasan. Jadi kalau terjadi apa-apa ke depan saya angkat tangan dan tidak mau bertanggung jawab. Saya tetap berada di pihak masyarakat dan saya tetap dukung aksi masyarakat untuk bakar kantor gubernur kalau masih macam-macam terkait 4% saham divestasi PT FI, kata Yafet Behanal. Gubernur Papua, Lukas NMB punya kampung halaman masih aman tapi kami masyarakat di area tambang Freeport jadi korban permanen dan tidak ada tempat tinggal dan kami minta pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten minta stop main-main sudah, katanya. Sementara itu, Sekretaris FPHS Singwarop, Yohan Songgonau, mengatakan apa yang dilakukan oleh mahasiswa dan perwakilan FPHS di kota dan Kabupaten Jayapura karena proses saham 4% PT FI terlalu lama. Harusnya kalau membuat sesuatu pekerjaan itu harus ada target dari Provinsi Papua sendiri, Kabupaten Mimika dan negara, kata Yohan saat dihubungi wartawan, Kamis siang. Dijelaskan, dalam perjalanan divestasi 10% saham PT FI ini kan negara sudah okekan semua dan pemerintah provinsi juga harus melaksanakan semua yang diputuskan negara sesuai dengan perjanjian induk. Tapi ini proses sudah sangat lama 4 tahun. Bahkan Bupati Eltinus Omaleng mempertanyakan masalah ini kepada negara. Sebenarnya pertanyaan Bupati itu bukan kepada negara tapi itu kembali kepada Pemprov Papua dan Pemkap Mimika koreksi diri dan harus percepat proses apa yang diharapkan oleh adik-adik mahasiswa, ujar Yohan. Karena mahasiswa 3 kampung ini tanyakan, kami juga sebagai pengurus FPHS karena prosesnya lambat sekali saham 4% sudah sejauh mana itu wajar saja. Usul saya supaya cepat diproses itu provinsi harus ada ide kreatif setidaknya membuat tim independen yang memahami proses ini baik sehingga tidak bernuansa belok kanan belok kiri tapi terurus tanpa ada satu birokrasi yang terlalu panjang, kata Songgonau. Ini tergantung provinsi atau pemerintah pusat yang atur karena saya lihat urusan ini terlalu berbelit-belit hari ini, detik ini sementara ambil emas masyarakat yang korban permanen pemilik hak ulayat di area tambang Freeport, sambung Yohan. Dikatakan, jika Pemprov Papua dan Pemkap Mimika tidak merealisasi divestasi saham 4% maka masyarakat 3 kampung terus merontak di mana-mana karena mereka ini yang terima dampak langsung. Kalau Pemprov Papua dan Pemkap Mimika itu dibiayai APBN tapi masyarakat tidak bahkan daerah mereka dikuras habis sumber daya alam, katanya, urus barang ini kenapa susah dan lambat sekali, buatlah tim independen mengurus surat-surat itu supaya cepat dan tidak tabrakan dengan kepentingan politik lain, sambung Yohan.